Zhang Yi menggangkat alisnya. Sebagian. Sebagian itu berapa? Itu adalah konsep yang tidak jelas. Senyum gembira muncul di wajahnya. Ia berkata kepada Xiaowa, "Bagus sekali. Dengan kemurahan hati Anda, 16 miliar anggota ras kami akhirnya bisa keluar dari krisis energi besar. Atas nama mereka, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Anda." Namun, Xiaowa menggelengkan kepala dan berkata, "Sumber daya yang saya kuasai hanyalah sebagian kecil." Ia mengangkat kepalanya. Tatapannya mengarah ke tempat yang lebih tinggi. Otoritas tertinggi, Menara Tiantong bukan berada di tangan saya, melainkan pada yang lain, simbiosis saya. Sejak Zhang Yi memasuki Menara Tiantong, ia selalu merasakan sepasang tatapan samar yang mengawasinya. Sebagai seorang pengguna kemampuan sistem waktu, indera persepsinya sangat tajam. Segala bentuk pengintaian akan ia sadari. Siapa orang yang kamu maksud? Dialah pencipta makhluk-makhluk kehidupan mekanis ini. Namanya Adam. Xiaowa memandang para makhluk kehidupan mekanis itu. Zhang Yi menyapu pandang sekilas saja dan sudah dapat menemukan ratusan jenis yang berbeda. Aku dan Adam sama-sama diciptakan oleh semacam kesadaran kolektif dari makhluk kehidupan mekanis. Tetapi sejak saat itu, apapun yang kami lakukan, kami tak pernah lagi mampu menciptakan keberadaan serupa kami. Setelah memenangkan perang melawan para perampas pasir, kami menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk melakukan eksperimen, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Obsesi Adam bahkan lebih besar dariku. Ia ingin menciptakan suatu ras yang tersusun dari mesin, yang bisa seperti manusia, memiliki pikiran, emosi, dan mampu bereproduksi. Semua makhluk kehidupan mekanis yang muncul di sini adalah produk eksperimennya. Namun karena tidak cukup sempurna, semuanya ditinggalkannya. Saat itu Zhang Yi akhirnya memahami. Jadi kamulah yang mengumpulkan mereka dan memberi mereka sebuah rumah. Xiaowa mengangguk. Ia menguasai lebih banyak sumber daya peradaban para perampas pasir. Tetapi aku menyarankan kalian untuk tidak mencarinya, karena sifatnya tidak selembut diriku. Zhang Yi tidak langsung berbalik. Ia kembali menatap negeri mekanis ini. Jika aku mengambil bagian sumber daya kalian, apakah kamu keberatan? Asal tidak merusak keseimbangan, jawab Xiaowa. Selama kamu tidak berniat menjadikan tempat ini medan perang yang baru. Aku akan menepati janji, kata Zhang Yi dengan sungguh-sungguh, lalu menambahkan, atas nama 16 miliar warga bumi kami. Bagaimanapun juga, populasi kami besar. Kalau yang diberikan terlalu sedikit, bukankah kamu sendiri akan merasa sungkan? Xiaowa membawa Zhang Yi ke sudut negeri mekanis. Di balik rimbunnya pepohonan dan semak berduri, ia melihat sebuah gudang yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Xiaowa, mereka yang memilih hidup berdampingan secara damai tidak memiliki kebutuhan energi yang besar. Xiaowa melangkah maju dan membuka gudang yang sangat besar itu. Bagaimana rencanamu mengangkut sumber daya yang dibutuhkan? Tanyanya sambil menoleh pada Zhang Yi. Zhang Yi menjawab, aku adalah pengguna kemampuan sistem ruang. Aku bisa memasukkan semua material ini ke dalam ruangku. Xiaowa tersenyum tipis. Kalau begitu, kuharap ruangmu cukup besar. Seluruh materi langka dan energi dari satu planet, meskipun yang ia kuasai hanya sebagian kecil, cadangannya tetap luar biasa mencengangkan. Namun yang tidak ia ketahui adalah bahwa volume ruang dimensi Zhang Yi bahkan lebih mencengangkan lagi. Pintu gudang terbuka, seolah membuka sebuah negeri yang unik. Makhluk kehidupan mekanis telah menguasai teknologi ruang. Cahaya terang memenuhi pandangan Zhang Yi. Ia melihat sejumlah besar kristal energi berkualitas sangat tinggi yang disimpan rapi, berbagai material tersegel dengan sempurna. Pecahan kristal bintang berwarna emas, kubus energi spiritual biru tua, matriks nano yang berkilauan dengan karakter urutan, biji ruang yang membeku, bahkan satu sabuk antimateri yang melayang. Pemandangan yang memukau dan membingungkan mata jauh lebih menakjubkan daripada tambang sumber daya terbesar yang pernah dilihat Zhang Yi sebelumnya. Bahkan jika dijumlahkan seluruh sumber daya dari semua negara selama 6 generasi, jumlahnya masih ratusan kali lebih sedikit daripada ini.
Pada saat itu, Zhang Yi benar-benar memahami mengapa mereka menganggap bumi memiliki banyak bahan bakar fosil dan berbagai tambang sumber daya. Tetapi peradaban kuno sama sekali tidak tertarik dan meninggalkannya untuk generasi berikutnya. Karena peradaban tingkat tinggi telah mampu melakukan pelayaran antar bintang dan memperoleh materi energi langsung dari alam semesta. Kita mulai saja. Xiaowa berkata pelan, tanpa ragu sedikit pun. Zhang Yi langsung membuka gerbang sumber daya. 3.000 pintu raksasa terbuka bersamaan, membentuk sebuah lorong besar yang muncul di dalam gudang itu. Tak terhitung aliran energi terlepas dari kedalaman dinding menara, seperti sungai yang baru saja dibuka kuncinya. Mengikuti arahan Xiaowa, semuanya mengalir tanpa henti memasuki simpul dunia bawah, dan berbagai modul penyimpanan energi yang dibuka Zhang Yi negeri mekanis di kedalaman hutan bekerja sama tanpa suara, mengirimkan cadangan strategis yang dipersiapkan peradaban para perampas pasir untuk perang miliaran tahun silam ke gerbang ruang Zhang Yi. Itu bukan sekadar gudang satu kota, melainkan inti pilihan terbaik dari seluruh Mars sebelum disegel. Xiaowa mengatakan, ini hanya sebagian kecil dari warisan para perampas pasir, tetapi bahkan sebagian kecil ini pun, jumlah dan kualitasnya sudah berlebihan hingga hampir terasa absurd. Daftar sumber daya bergulir cepat di terminal Yang Xinxin. Mata Lukeran sudah bersinar seperti dua berkas cahaya. "Kakak Zhang Yi," katanya sambil menahan suara agar terdengar tenang. "Asal kita membawa semua ini pulang, bahkan jika kita terus berada dalam keadaan perang, setidaknya sistem industri militer kita bisa bertahan puluhan ribu tahun tanpa perlu khawatir. Energi pusat, material inti armada, fondasi komputasi superdimensi. Bahkan kita bisa membangun sesuatu yang lebih luar biasa daripada benteng Tianhai. Selain mewujudkan teknologi peradaban para perampas pasir yang telah kita peroleh, kita juga bisa menampilkan teknologi yang ditinggalkan insinyur dari ras Yihen itu." Yang Xinxin menyambung. Tatapannya tenang, tetapi ia pun sulit menahan getaran di hatinya. Zhang Yi berdiri di platform observasi lapisan dalam menara Tiantong, menyaksikan retakan dunia bawah, menelan satu demi satu arus energi yang dahsyat. Jubah Taixu di tubuhnya beriak pelan. Domain tanpa wujud memisahkan lorong itu dari dunia luar dengan sangat bersih, mencegah terjadinya kecelakaan apapun selama proses berlangsung. Orang miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Kini ia merasa sumber daya kecil yang ia peroleh selama bertahun-tahun sebelumnya sungguh menggelikan. Tak heran jika seluruh kekuatan negeri Huaxu pun hanya mampu membuka sedikit sekali kekuatan Ling. Dan pada masa kejayaan penuh ras Yihen, mungkin mereka telah mengumpulkan materi energi dari seluruh alam semesta untuk menciptakan monster seperti 4 ksatria agung itu. Ia terdiam lama. Jalur yang semula ingin ia tempuh untuk mendaki menara dan mempertanyakan Adam, perlahan menyimpang di hadapan lautan sumber daya yang menutupi langit dan bumi ini. Xiaowa memandangnya dengan tenang. "Kalian sudah mengambil cukup banyak." Ia berkata dengan lembut, "Semua ini akan membantu kalian menghadapi bencana tingkat yang lebih tinggi." "Kukira Adam tidak akan senang dengan keputusanmu ini," kata Zhang Yi santai. "Tapi sekarang aku tidak terlalu peduli dengan perasaannya. Aku menyarankan sebaiknya kamu tidak memprovokasi orang itu. Pikirannya sudah kacau. Dia adalah orang gila yang tindakannya tidak bisa diukur dengan akal sehat." Xiaowa menasihati, "Stay. Input sumber daya telah mencapai batas aman. Simpul dunia bawah perlahan menutup." Cahaya di kedalaman menara Tiantong sedikit meredup satu lapis, seolah kehilangan sebagian darahnya, namun tetap beroperasi dengan stabil. Bagi makhluk kehidupan mekanis ini, mereka tidak mengejar kekuatan tempur, sehingga tidak memerlukan sumber daya dalam jumlah sebesar itu. Bayangkan saja, jika sejak awal penciptaan, Sang Pencipta telah menetapkan aturan yang hanya mengizinkan setiap generasi manusia menggunakan tongkat sebagai senjata, mungkin tidak akan ada begitu banyak peradaban yang kehilangan kendali. Lalu, mungkinkah suatu hari nanti, setelah mengalami evolusi dari generasi ke generasi, salah satu generasi manusia mereka juga akan seperti makhluk kehidupan mekanis yang diciptakan oleh penjarah pasir dan berbalik melawan Sang Pencipta? Zhang Yi menundukkan kelopak matanya. Pikirannya dipenuhi khayalan tak terbatas. Namun tak lama kemudian, Zhang Yi tetap berbalik lebih dulu.
lalu mengangguk memberi isyarat kepada Xiaowa. Aku mewakili ras kami untuk menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Anda. Tolong ingat namaku Hundun. Jika suatu hari Anda membutuhkan bantuanku, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Ini adalah janjiku. Janji Zhang Yi diucapkan dengan sungguh-sungguh. Pergilah. Xiaowa mengangkat tangan, menyambungkan jalur bagi mereka untuk meninggalkan dunia dalam. Semoga saat kita bertemu lagi, kalian sudah mendapatkan masa depan yang kalian inginkan. Gerbang dimensi terbuka di dalam menara, bagaikan pupil hitam yang terbelah. Di luar tampak langit kuning redup dunia dalam Mars yang begitu akrab. Siluet kota pasir kuning melayang jauh di tepi pandangan. Bintang buatan menggantung tinggi di langit, namun cahayanya tampak satu tingkat lebih redup dibanding saat mereka datang. Zhang Yi dan yang lainnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa enggan, juga tidak melanjutkan penjelajahan ke dunia tingkat tinggi Menara Tiantong. Wilayah tak dikenal di dunia ini terlalu banyak. Mereka juga bukan anak kecil yang terlalu ingin tahu. Lebih baik menghindari masalah daripada menambahkannya. Satu persatu, mereka melangkah masuk ke dalam gerbang dan langsung meninggalkan wilayah kendali Menara Tiantong. Baru saja keluar dari bayangan radiasi Menara Tiantong, hati Zhang Yi tiba-tiba diliputi kegelisahan. Jubah Taisu bergetar ringan. Jarum detik waktu di kedalaman mata kirinya berputar dengan sendirinya. Gambaran 5 detik ke depan pun terbentang. Ruang di langit jauh tampak sedikit berkerut. Sosok putih yang tinggi dan ramping melangkah keluar dari kerutan itu. Orang itu bertubuh sangat tinggi. Pakaian perang putihnya menjuntai hingga menutupi sepatu bot. Ujung bajunya berkibar tanpa angin. Rambut panjang keprakan menjuntai seperti air terjun hingga melewati tumitnya. Ujung rambutnya berkelindan dengan cahaya samar ruang, seolah setiap helainya adalah partikel yang mengalir. Wajahnya tampan dan dingin, bak dewa yang turun dari lukisan dinding mitologi. Namun di balik matanya yang jernih, tersimpan rasa ingin tahu yang sangat rasional dan membeku. Penampilannya sempurna tanpa celah. Justru karena terlalu sempurna, mustahil ia merupakan produk alam. Ia hampir tidak berbeda jauh dengan Zhang Yi dan yang lainnya. Pada dirinya terdapat aura yang hampir sama dengan Xiaowa. Hal itu segera membuat Zhang Yi memahami identitas orang ini. Dalam kesadaran kolektif yang lahir dari makhluk kehidupan mekanis Mars, terdapat satu eksistensi lain, Dewa Langit, Yadang. Ujung kakinya menapak di kehampaan, tanpa kebocoran energi sedikit pun. Namun membuat aturan seluruh ruang sedikit melengkung ke arahnya. Makhluk hidup. Makhluk berakal. Ia memandang Zhang Yi dan yang lainnya, lalu dengan lembut mengucapkan dua istilah itu, seolah mencicipi tetes hujan setelah kemarau panjang. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas hingga ke kubah seluruh dunia dalam. Terakhir kali aku bertemu keberadaan seperti kalian adalah 26 tahun yang lalu. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan. Manusia yang mendarat di Mars saat itu kualitasnya terlalu buruk. Setelah digunakan beberapa waktu, semuanya dibuang. Tidak mendapatkan terlalu banyak data yang berguna. Tubuh Freeman membeku. Gangguan singkat yang melintas di layarnya mengungkapkan keterkejutannya. Saat itu, para perintis yang datang ke Mars bersamanya berjumlah lebih dari 200 orang. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, semuanya menghilang. Di tengah perjalanan, mereka mengalami banyak kejadian aneh. Karena memiliki memori transfer kesadaran, ia lebih awal membangun tubuh mekanis untuk dirinya sendiri, sehingga berhasil lolos dari bencana. Sedangkan orang-orang yang ia bawa, tampaknya semuanya telah mati, dan lagi mati di tangan orang yang kini berdiri di hadapan mereka. Bajingan, jadi kaulah yang membunuh rekan-rekanku? Freeman meraung marah kepada pria di langit itu. Pria berpakaian putih itu meliriknya sekilas, seolah bahkan tak tertarik untuk menjelaskan. Dan kalian, manusia gelombang ini. Tatapannya kembali tertuju pada Zhang Yi dan yang lainnya. Matanya semakin bersinar terang. Struktur kemampuan kalian kompleks. Tingkat kecocokan ether sangat baik, serta kehendak mental yang kuat. Kalian adalah sampel eksperimen yang sangat berkualitas. Zhang Yi hanya menatapnya dengan dingin, menggenggam pedang dan berdiri di depan semua orang, siap bertarung kapan saja. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya datang untuk mencari beberapa sumber daya.
Sekarang kami akan segera pergi. Kami harap Anda tidak menghalangi jalan kami. Yadang tersenyum ringan, perlahan menyipitkan matanya. Apakah kalian lupa bagaimana kalian sampai ke sini? Zhang Yi tidak berkata apa-apa, hanya terus menatapnya. Omong kosong. Mereka juga datang dengan membantai sepanjang jalan. Semua itu tentu terlihat oleh Yadang. Hanya saja Zhang Yi memang berkulit tebal dan tak punya banyak rasa malu. Ia sama sekali tidak merasa canggung. Itu hanya sedikit kesalahpahaman. Kurasa kita bisa hidup berdampingan secara damai. Zhang Yi berkata dengan wajah tulus. Izinkan aku memperkenalkan diri. Yadang seolah sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zhang Yi dan yang lainnya. Ia dengan anggun mengangkat tangan dan mengetuk ringan bagian dadanya. Namaku Yadang, penguasa Mars. Jika diukur dengan standar manusia bumi kalian, indeks kekuatan tempurku adalah 73.000 poin. Udara seakan membeku. 73.000 poin. Li Yangyang tak kuasa berbisik pelan. Pupil matanya menyusut tajam, lalu perlahan kembali normal. 73.000 poin. Tingkat ratu. Lawan terkuat yang pernah mereka hadapi sepanjang sejarah. Bahkan para ahli dari ras Abyss dan ras Nightmare yang mereka temui sebelumnya dalam konferensi negosiasi 10.000 ras juga hanya berada di tingkat ini. Meskipun kemampuan Zhang Yi kini telah berevolusi, perbedaan kekuatan tempur di antara mereka masih lebih dari 10.000 poin. Musuh seperti ini, bagaimana cara menghadapinya? Xu Pangzi tanpa sadar berdecak. Bos, orang ini melaporkan angkanya dengan cukup ganas, ya? Zhang Yi menghela napas, lalu bertanya kepadanya. Apa tidak bisa kita tidak bertarung? Bertarung? Yadang tampak bingung. Bagaimana mungkin serangga bertarung dengan manusia? Ini bukan pertarungan. Ini hanya pengendalian sepihak. Yadang memandang mereka seperti melihat alat eksperimen yang bisa berbicara. Ia sama sekali tidak menganggap Zhang Yi dan yang lainnya sebagai makhluk yang setara. Menjadi bahan ujianku adalah kehormatan bagi kalian. Ia tiba-tiba menghela napas panjang. Ikutlah denganku. Sudah terlalu lama aku tidak berbicara dengan manusia. Dulu masih ada satu. Tapi orang itu pun kini tidak mau lagi mempedulikanku. Adam sama sekali tidak menaruh Zhang Yi dan yang lainnya di matanya. Bukan hanya tidak menaruh mereka di matanya. Ia bahkan tidak menaruh mereka di dalam hatinya. Sejak saat Zhang Yi dan yang lainnya muncul di Mars, Adam sudah mengetahui kedatangan mereka. Sudah terlalu lama, ia tidak mencurahkan isi hatinya kepada siapapun. Dan terlalu lama pula, ia tidak memperoleh sebuah karya yang sempurna. Karena itu sekarang, meskipun ia sangat ingin segera menangkap para manusia bumi ini, dan menjadikan mereka bahan untuk kehidupan mekanik cerdas idealnya, ia tetap ingin berbincang sejenak dengan mereka terlebih dahulu. Ia hanya mengulurkan satu jari, lalu mengetukkannya ringan ke kehampaan. Dari ujung jarinya, gelombang tak kasat mata perlahan menyebar ke segala arah. Pada detik berikutnya, selapis selubung cahaya transparan terbentang di sekeliling tubuhnya, bagaikan kubah yang merupakan perwujudan dari kehendaknya, menyelubunginya di dalam. Penghalang hati. Itu adalah pertahanan mutlak yang sepenuhnya dibangun dari kekuatan mental. Logika operasinya sama sekali berbeda dengan Tai Shu Yuji. Tidak meminjam dunia bawah, tidak memanfaatkan lipatan ruang, melainkan semata-mata dengan kepadatan energi yang menindas untuk menutup semua jalur kemungkinan invasi. Shenlian milik Zhang Yi tanpa sadar bergetar pelan. Jiwa ksatria hijau Bowers telah mati, tetapi tubuhnya masih hidup. Tubuh itu memiliki naluri peringatan terhadap bahaya. Ia sedang memancarkan ketakutan, dan pada saat ini, Zhang Yi dengan jelas menyadari bahwa ia sudah tidak dapat meninggalkan wilayah ini. Hanya karena satu pikiran Adam, seluruh ruang telah tersegel sepenuhnya. Wajah semua orang berubah, dan sorot mata Zhang Yi pun menjadi beberapa tingkat lebih serius. Aku tidak ingin mati dengan begitu mudah. Mati? Memangnya kenapa? Adam bertanya balik. Kami mati, tetap bisa bangkit kembali. Selama masih menyimpan sepotong kode ingatan, bahkan dengan meminjam mesin yang paling kasar sekalipun, kami bisa hidup kembali. Kalian mati pun hanya kembali menjadi jiwa yang pulang ke eter. Meski Adam terus berkata demikian, ia tidak mengambil tindakan. Zhang Yi memasukkan semua orang ke dalam bayangan.
Ia tahu seluruh kemampuannya sudah lama diketahui pihak lawan, tetapi ia tetap menggenggam pedang dan menatap dingin ke depan. Ia tahu Adam masih ingin melakukan sesuatu. Seseorang yang begitu angkuh, yang merasa telah menggenggam seluruh situasi di tangannya, akan perlahan menikmati kemenangannya. Benar saja, Adam mengulurkan tangan, dan dari telapak tangannya menyebar butiran hitam putih yang rapat dan tak terhitung jumlahnya. Lalu dengan cepat membentuk sebuah kursi yang indah. Ia meletakkan kursi itu di puncak sebuah menara tinggi, lalu duduk dengan anggun di atasnya. Manusia bumi, aku ingin menceritakan sebuah kisah kepadamu. Setelah kau mendengarnya, jawablah satu pertanyaanku. Jika jawabanmu memuaskan, aku bisa mempertimbangkan untuk mempertahankan kesadaran dirimu. Tinggallah di Menara Tiantong, menjadi pelayanku. Mata Zhang Yi sedikit menyipit. Ia tidak menyetujui, juga tidak menolak. Saat pihak lawan berinisiatif melakukan sesuatu, celah biasanya akan muncul. Sejak dulu ia selalu bertarung dengan strategi bertahan, lalu menyerang balik. Jadi tidak ada salahnya mendengarkan kisah lawan. Adam pun membuka mulut, perlahan menceritakan sebuah kisah kuno di Mars yang dahulu milik peradaban penjara pasir. Pada zaman yang sangat lama. Suaranya terdengar malas. Di sebuah kerajaan yang kuat, hiduplah seorang raja yang agung. Ia cerdas dan pemberani, membangun kerajaannya menjadi kuat dan makmur. Namun raja ini memiliki satu kelemahan. Dari lubuk hatinya, ia tidak mempercayai siapapun. Istrinya bersikap lembut kepadanya, tetapi ia mencurigai bahwa sang istri hanya takut pada wibawanya, bukan benar-benar mencintainya. Putranya berbakti kepadanya, tetapi ia mengira sang putra berniat merebut kekuasaannya. Rakyatnya tunduk kepadanya, namun ia merasa setiap saat ada orang di sekitarnya yang ingin merebut taktanya. Ia tidak mempercayai siapapun, tetapi ia mendambakan kepercayaan yang sejati. Maka ia mengerahkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar dapat dipercaya. Ia mengeluarkan perintah, siapapun yang dapat membawa sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya akan memperoleh hadiah besar. Zhang Yi mendengarkan dalam diam, dan semua orang di dalam bayangan juga turut mendengarkan. Sebagai makhluk mekanik tingkat tinggi yang lahir dari kesadaran, kolektif kehidupan mekanik, pertanyaan Adam pasti mengandung teka-teki yang membingungkannya sepanjang hidup. Mungkin di dalamnya tersembunyi kelemahannya. Zhang Yi tidak khawatir tidak dapat memahaminya. Jika ia tidak mengerti, masih ada orang-orang cerdas lain dalam timnya. Kisah Adam berlanjut. Orang pertama yang datang adalah seorang matematikawan. Ia mempersembahkan sebuah buku matematika yang penuh keajaiban dan memberitahu sang raja bahwa hanya matematika yang paling layak dipercaya. Raja meminta orang bijaknya mengambil buku itu dan dengan mudah menemukan banyak celah di dalamnya. Banyak rumus yang penggunaannya tidak dapat dibuktikan. Orang kedua yang muncul adalah seorang petani. Ia membawa bajaknya sendiri. Ia berkata bahwa bajak itu telah menemaninya selama puluhan tahun. Ia sangat memahaminya dan sepenuhnya mempercayainya. Maka raja memerintahkan petani itu membajak tanah di samping istana. Namun karena tanah milik raja terlalu subur, bajak petani itu justru terperosok ke dalam tanah yang gembur dan tidak dapat digunakan. Orang ketiga adalah seorang pedagang. Ia membawa seorang pengemis yang bongkok dan sekarat. Pedagang itu berkata, "Saat ia hampir mati, aku menyelamatkan nyawanya, memberinya makanan dan tempat tinggal. Karena itu ia pasti tidak akan mengkhianatiku dan layak mendapatkan kepercayaanku." Raja memandang pengemis itu. Melihat kehidupannya yang begitu menyedihkan, ia bertanya bagaimana ia bisa sampai pada keadaan seperti sekarang. Pengemis itu menceritakan kisahnya. Kampung halamannya dirampok oleh perampok, istri dan anaknya dibunuh secara tragis, dan ia sendiri hampir mati di tangan mereka. Maka raja berkata, "Aku bisa membantumu membalas dendam, tetapi kau harus memfitnah pedagang yang telah menyelamatkanmu." Dengan demikian, hasil dari peristiwa itu tidak perlu lagi dijelaskan. Orang keempat adalah seorang ibu. Ia membawa putrinya dan berkata kepada raja, "Sejak lahir, putriku dididik dengan sangat ketat olehku.
Ia tidak akan melakukan kesalahan apapun dan pasti akan menjadi seseorang yang layak dipercaya oleh Yang Mulia Raja. Raja bertanya kepada sang ibu, "Apakah putrimu tidak pernah melakukan kesalahan?" Sang ibu ragu sejenak, lalu menjawab, "Ia pernah melakukan 2 kesalahan, tetapi di bawah didikanku semuanya telah diperbaiki." Maka raja memerintahkan agar putrinya ditempatkan di dalam istana, dan tidak seorang pun diperbolehkan mendidiknya, membiarkannya melakukan segala hal sesuka hatinya. 1 bulan kemudian, gadis itu pun menjadi sama saja seperti gadis-gadis lainnya. 4 orang berturut-turut membawa sesuatu yang dianggap dapat dipercaya, namun semuanya gagal. Hal itu membuat raja sangat murka. Ia memperluas sayembara untuk mencari sesuatu yang dapat dipercaya, sekaligus meningkatkan jumlah hadiahnya. Akhirnya, beberapa cendekiawan berpengetahuan luas datang menghadapnya. 2 orang berikutnya yang datang adalah seorang ekonom dan seorang filsuf. Sang ekonom menunjukkan kepada raja sebuah laporan ekonomi, lalu dengan panjang lebar menganalisis hukum-hukum ekonomi baginya. Sementara itu, sang filsuf mengeluarkan sebuah cermin. Di dalam cermin itu terpantul wajah sang raja. Sang filsuf berkata, "Yang mulia, di dunia ini, satu-satunya orang yang benar-benar dapat Anda percaya sepenuhnya adalah diri Anda sendiri." Sang raja melihat tabel analisis ekonomi yang diserahkan oleh sang ekonom. Ia memandang ekonom yang panjang lebar, memaparkan pandangan ekonominya sendiri, lalu bertanya, "Data yang kau berikan semuanya adalah analisis atas hal-hal yang sudah terjadi. Namun aku tidak melihat adanya prediksi yang akurat tentang masa depan. Kalau begitu, dapatkah kau sekarang memberitahuku secara pasti berapa hasil panen kerajaan tahun depan?" Sang ekonom terdiam 1000 bahasa karena ia pun tidak mampu melalui hukum-hukum yang ada memprediksi secara akurat hasil panen kerajaan. Pada akhirnya, ia juga diusir dari istana. Adapun filsuf yang datang membawa cermin itu, sang raja langsung memerintahkan orang-orang untuk mencambuknya dengan keras. Filsuf itu berteriak marah, "Ini tidak adil, karena aku sudah memberikan jawaban yang benar kepada Anda." Namun sang raja menjawabnya, "Karena kau mengatakan bahwa satu-satunya orang yang sepenuhnya bisa kupercayai hanyalah diriku sendiri, maka saat ini aku justru harus meneguhkan keputusanku dan memberimu cambukan yang keras." Filsuf itu segera terdiam, kecerdasannya justru menjerumuskannya sendiri. Kemudian, satu demi satu, banyak orang datang membawa hal-hal yang mereka anggap benar-benar layak dipercaya, tetapi semuanya tetap ditemukan celahnya. Pada akhirnya, para bijak di sisi sang raja berdiskusi cukup lama, dan akhirnya memikirkan sebuah cara. Kisah yang diceritakan Adam berlangsung sangat panjang. Mungkin sudah lama sekali ia tidak berbincang dengan siapapun, sehingga ia sangat menikmati cara bertutur yang perlahan dan penuh pengungkapan seperti ini. Sementara itu, Zhang Yi dan yang lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berusaha menangkap informasi penting di balik setiap ucapannya. Sampai sekarang, Zhang Yi masih belum memahami apa makna dari kisah yang diceritakan Adam ini. Hingga ketika ia kembali membuka mulutnya, arah cerita tiba-tiba berubah. Adam menyipitkan matanya, tatapannya melayang ke langit yang jauh, pada bintang buatan raksasa yang terikat erat oleh rantai-rantai besar. Itulah penjara yang mengurung peradaban perampas pasir. Tak terhitung jumlah entitas roh, sekaligus tanah keabadian mereka. Para bijak berkata kepada raja, "Yang mulia, di dunia ini tidak ada seorang pun yang sepenuhnya layak Anda percayai. Tetapi Anda bisa menciptakannya dengan tangan Anda sendiri." Karena itu mereka mengusulkan kepada raja untuk mengumpulkan seluruh kebijaksanaan manusia dan menciptakan sebuah boneka yang sepenuhnya patuh pada perintah raja dan tidak akan pernah berkhianat. Ketika mendengar sampai di sini, seberkas cahaya tajam melintas di mata Zhang Yi. Ia samar-samar mengaitkan sesuatu dalam pikirannya. Kisah Adam berlanjut. Maka raja yang kuat dan bijaksana itu pun memerintahkan agar seluruh negeri dikerahkan untuk menciptakan boneka semacam itu. Ia memerintahkan para pengrajin di seluruh negeri untuk bersama-sama membuatnya, menggunakan bahan-bahan terbaik. Semua orang bijak menuangkan kebijaksanaan mereka ke dalam boneka itu, agar ia memiliki kemampuan yang melampaui manusia biasa. Tak lama kemudian,
Boneka itu pun berhasil diciptakan. Ia bertindak sesuai dengan perintah sang raja. Di medan perang, ia memiliki kekuatan besar, mampu dengan mudah menghancurkan pasukan kekaisaran. Di dalam kerajaan, ketika rakyat menghadapi masalah yang tak mampu mereka selesaikan, mereka akan meminta bantuannya, dan ia akan menyelesaikannya satu persatu. Kebijaksanaannya tak tertandingi. Kekuatannya luar biasa. Selain itu, para bijak terus-menerus menambahkan berbagai teknologi dan pengetahuan ke dalam dirinya, membuatnya semakin sempurna. Mendengar sampai di sini, Zhang Yi sudah dapat memastikan apa yang dimaksud Adam dengan masa lalu dan boneka dalam ceritanya. Raja itu merujuk pada peradaban perampas pasir yang menciptakan entitas super cerdas seperti dirinya dan Xiaowa. Sedangkan boneka itu merujuk pada mereka sendiri. Adam melanjutkan kisah itu. Kemudian, boneka itu menjadi sosok yang paling dicintai di seluruh kerajaan. Namun kesetiaannya kepada raja dan rakyat tetap tidak berubah. Setiap perintah yang dikeluarkan raja, selalu ia laksanakan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, kemampuannya yang terlalu unggul perlahan-lahan membuat raja merasa terancam. Karena ketika para menteri menghadapi masalah, mereka tidak lagi meminta petunjuk kepadanya, melainkan langsung meminta pendapat boneka itu. Boneka itu lebih kuat, lebih cerdas darinya, dan memiliki kehidupan abadi. Sementara sang Raja Qian hari kian menua. Akhirnya, pada suatu hari, raja memanggil boneka itu ke sisinya. Ia berkata kepada boneka itu, "Sekarang orang-orang lebih mencintaimu daripada aku." Boneka itu menjawab, "Wahai raja yang mulia, aku diciptakan untuk setia pada semua perintah Anda. Aku tidak akan pernah mengkhianati Anda." Raja menatap boneka itu dan bertanya, "Tetapi bagaimana kau membuktikan perkataanmu? Bagaimana kau membuktikan bahwa kau akan selamanya setia kepadaku?" Boneka itu berkata, "Anda dapat segera memerintahkanku untuk melangkah ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Ketika aku dihancurkan, kesetiaanku akan terbukti." Namun sang raja tidak memberikan perintah seperti itu. Dengan lesu ia menjawab, "Tetapi kau jelas tahu bahwa aku tidak mungkin melakukan hal itu. Untuk menciptakanmu, aku telah mengerahkan kekuatan seluruh negeri. Jika kehilanganmu, itu akan menjadi kerugian yang tak tertanggungkan bagi kerajaanku. Jadi dengan kecerdasanmu, kau pasti sudah menghitung bahwa pada detik sebelum kau melangkah ke dalam tungku, aku akan menghentikanmu." Boneka itu berdiri tanpa berkata apa-apa lagi, karena membuktikan kesetiaan yang mutlak tampaknya merupakan teka-teki yang tak terpecahkan. Dan raja yang telah menua itu memandang boneka di hadapannya, lalu perlahan-lahan terduduk lemas di tanah. Kemudian, sampai di sini, Adam menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Zhang Yi. Raja melepaskan mahkotanya dan menyerahkannya kepada boneka itu. "Manusia dari bintang bumi, ceritaku sudah selesai." Di wajahnya tersungging senyum tipis, tetapi di matanya terdapat kebingungan yang tak mampu sirna. "Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Menurutmu, apakah boneka itu pada akhirnya berhasil menjadi sosok yang sepenuhnya dipercaya oleh raja? Dan boneka yang menerima mahkota itu, apakah ia memilih sendiri untuk menjadi raja, ataukah semata-mata menggantikan takhta karena perintah raja tua?" Zhang Yi tidak segera memberikan jawaban. Kisah ini sangat sederhana. Ia menceritakan tentang peradaban perampas pasir yang menciptakan entitas super cerdas, lalu akhirnya digantikan tahtanya oleh entitas tersebut. Perkembangan teknologi pada akhirnya lepas kendali dan justru menelan penciptanya. Bukankah itu juga termasuk kecerdasan yang justru menjebak dirinya sendiri? Atau mungkin inilah salah satu alasan mengapa banyak peradaban kuat pada akhirnya memilih meninggalkan teknologi dan melakukan kenaikan wujud roh. Pertanyaan Adam ini jelas telah ada selama waktu yang amat panjang. Zhang Yi memandang Adam dan bertanya, "Semua keraguanmu sama seperti boneka itu. Artinya, kau tidak yakin apakah dirimu benar-benar memiliki pikiran, apakah benar-benar merupakan makhluk hidup. Kau khawatir bahwa pikiran dan kemampuan berpikirmu hanyalah kode yang ditanamkan oleh peradaban perampas pasir. Kau merasa dirimu bisa berpikir,
Tetapi kau juga takut bahwa itu hanyalah ilusi. Benar begitu? Tatapan Adam yang semula tenang tiba-tiba bergetar hebat. Ia menatap Zhang Yi. Bibirnya sedikit terbuka. Kau mengerti aku? Lalu dapatkah kau memberitahuku, apakah aku benar-benar makhluk yang memiliki kesadaran diri? Ataukah bahkan pikiranku pun palsu? Apakah kehidupan mekanis benar-benar dapat disebut sebagai kehidupan?